Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Ainun Jariah, Janatia Feni Wulansari, saya sendiri Irfan Fauzi, dan Nuriski Aprilia Iswati, selaku perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Cabang Provinsi Kalimantan Selatan, ingin mengemukakan argumen kami mengenai rencana pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PLTN. Sejak revolusi industri abad ke-18 sampai dengan abad modern saat ini, kecenderungan peningkatan konsumsi energi akan terus berlangsung di segala sektor kehidupan manusia. Hal ini akan menyebabkan jumlah persediaan sumber-sumber energi tak terbarukan dari dalam perut bumi, khususnya bahan bakar fosil, akan semakin menipis dan akan habis. Seperti minyak atau gas bumi dan batu bara yang hingga saat ini masih digunakan secara masif sebagai sumber energi. Kekhawatiran terbesar dalam penggunaan pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil adalah dapat menimbulkan hujan asam dan peningkatan pemanasan global. Setiap pembakaran bahan bakar fosil akan selalu diikuti oleh pelepasan polutan yang akan menimbulkan pencemaran seperti karbon dioksida yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim global. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencarian energi alternatif dalam rangka mendukung konsep pembangunan berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan tetap menjaga kestabilan dan kelestarian lingkungan. Salah satu implementasi dari usaha tersebut adalah dengan pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Keberadaan PLTN ini tentunya membantu dalam menghasilkan energi yang cukup untuk dunia modern. Salah satu upaya pemerintah untuk menggunakan energi alternatif ini adalah dengan rencana pembangunan sebuah PLTN di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan luas sekitar 400 hektar berkapasitas 1000 MW yang dikelola oleh Duke Energi. PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. PLTN beroperasi dengan prinsip yang sama seperti pembangkit listrik konvensional. Hanya saja, panas yang digunakan untuk menghasilkan uap tidak dihasilkan dari pembakaran bahan fosil, tetapi dihasilkan dari reaksi pembelahan inti bahan fisil uranium di dalam suatu reaktor nuklir. Tenaga panas tersebut digunakan untuk membangkitkan uap di dalam sistem pembangkit uap atau steam generator, dan selanjutnya sama seperti pada pembangkit listrik konvensional, uap digunakan untuk menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik. Sebagai pemindah panas biasa, digunakan air yang disirkulasikan secara terus-menerus selama PLTN beroperasi. Ada banyak negara maju yang telah beralih dari menggunakan bahan bakar fosil ke bahan bakar nuklir sebagai pembangkit listriknya. Di antaranya yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang. Negara adidaya Amerika Serikat sampai saat ini sudah memiliki sebanyak 104 PLTN untuk menerangi kota-kotanya, juga merupakan negara terbanyak yang menggunakan tenaga nuklir. Prancis merupakan negara yang menggunakan 59 PLTN untuk menyuplai listrik ke seluruh warganya. Prancis dipaksa memiliki banyak reaktor nuklir karena negara ini tidak memiliki sumber energi lain untuk menggerakkan pembangkit listrik selain nuklir. Jepang merupakan negara ketiga terbanyak yang memiliki 55 PLTN. Pemerintah Jepang menilai reaktor PLTN merupakan pembangkit listrik yang paling strategis di negeri Sakura tersebut. Adapun beberapa kelebihan dari penggunaan bahan bakar nuklir sebagai pembangkit listrik di antaranya yaitu proses dari PLTN tidak membebaskan asap atau debu yang mengandung logam berat yang dibuang ke lingkungan atau melepaskan partikel yang berbahaya seperti karbon dioksida, sulfur oksida, dan nitrogen oksida, sehingga PLTN merupakan pembangkit listrik yang dianggap ramah lingkungan. Selain itu, harga energi dari PLTN yang cukup kompetitif seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan juga relatif bersih jika dibandingkan dengan energi bentuk lain seperti batu bara dan minyak bumi, menjadikan PLTN energi alternatif yang menjadi pertimbangan. Ketiga, limbah radioaktif yang dihasilkan pun dapat dikelola dan ditangani untuk diamankan agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar PLTN. Di samping banyaknya kelebihan yang ditawarkan oleh bahan bakar nuklir, ada beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh PLTN yang tidak dapat diabaikan.
Di antaranya yaitu dalam sistem PLTN sumber boron utama berasal dari bahan penyerap neutron yang diinjeksikan ke dalam sistem pendingin. Apabila terjadi kebocoran, air pendingin primer juga memungkinkan terlepasnya boron ke perairan laut bersamaan dengan efluen hasil pengolahan limbah cair. Apabila zat radioaktif dari pembangkit listrik ini terus mencemari laut, ekosistem di laut sekitar perairan tersebut dapat terganggu. Kematian dan mutasi akibat paparan partikel radioaktif mungkin dapat terjadi. Biota laut dapat terpengaruh oleh radiasi dalam berbagai cara, antara lain mengalami kematian, mutasi yang bersifat menurun, atau masuknya zat radioaktif tersebut dalam rantai makanan. Kenaikan suhu air laut yang cukup besar yang mungkin diakibatkan oleh pengoperasian PLTN nantinya diduga akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan laut di sekitar lokasi PLTN. Yang terakhir, PLTN terlalu berbahaya jika didirikan di lokasi tersebut karena berada terlalu dekat dengan pemukiman penduduk yang hanya berjarak 2 km. Kami, perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI, Cabang Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan tidak setuju dengan pembangunan PLTN di daerah Jorong, Kabupaten Tanah Laut karena jarak dari PLTN dan desa terdekat hanya berjarak 2 km. Hal tersebut sangat beresiko apabila terjadi kebocoran dan dapat membahayakan masyarakat sekitar. Selain itu, limbah panas dan limbah radioaktif yang dibuang ke laut dapat mengancam kehidupan biota laut, salah satunya ikan, yang dapat menyebabkan kematian pada ikan, dan apabila ikan yang terpapar limbah radioaktif dikonsumsi, maka akan berbahaya bagi tubuh manusia. Namun, mempertimbangkan dari banyaknya keuntungan yang didapatkan dari penggunaan bahan bakar nuklir sebagai pembangkit listrik, akan sangat disayangkan apabila Indonesia melewatkan kesempatan untuk beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar nuklir. Kami berharap agar sebelum dilakukan perencanaan pendirian PLTN, alangkah baiknya para ahli nuklir memberikan pengetahuan iptek nuklir secara objektif kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan perbandingan baik dengan kerugian maupun keuntungan antara PLTN dengan pembangkit energi listrik yang lainnya. Kemudian untuk lokasi pendirian PLTN harus dibangun pada suatu tempat yang memenuhi syarat-syarat, salah satunya harus bebas dari daerah yang berbahaya, antara lain berupa vulkanologi, tsunami, tornado, dan sebagainya, serta mempertimbangkan jarak aman PLTN dengan desa terdekat. Sekian pemaparan mengenai rencana pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.